Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 8, kelas pengantar energi angin dan matahari. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Photovoltaic Panel Hybrid Rooftop dengan sistem fotosensor. Nah, kelompok kami terdirikan dari 13 orang yang bisa dilihat pada slide ini anggotanya. Lalu, pada presentasi kami kali ini akan ada 3 outline. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dari proyek kami. Yang kedua, tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Lalu, outline kedua adalah hasil dari pembahasan, di mana yang pertama ada spesifikasi alat dari alat yang sudah kami buat. Yang kedua ada analisis keuangannya. Dan yang ketiga ada desain. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Menurut Indonesia Energy Outlook tahun 2019, pertumbuhan listrik di Indonesia akan bertambah sebesar 10-11% pada tahun 2025. Hal ini dapat meningkatkan emisi CO2 di Indonesia dikarenakan sistem kelistrikan Indonesia masih mengandalkan energi fosil. Kementerian SDM telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 sampai 2024 bauran energi EBT di Indonesia harus mencapai minimal 20%. Nah, kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali potensi energi alternatif. Salah satunya adalah energi matahari, dikarenakan energi matahari di Indonesia memiliki potensi sebesar 500 gigawatt dengan iradiasi yang mencapai 4,8 kWh per meter kuadrat. Potensi energi yang dihasilkan matahari sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini menyebabkan potensi PLTS di Indonesia jauh lebih besar dibanding PLTB, mengingat kecepatan angin di Indonesia relatif rendah dan intermittent. Salah satu contoh pemanfaatan energi matahari adalah penggunaan photovoltaic panel atau PV. PV dapat menangkap energi matahari untuk kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IEEFA, pemanfaatan energi matahari di Indonesia dalam bentuk PV rooftop hanya mencapai 8,9 MW peak, di mana hanya 414 pelanggan yang memasang PV rooftop pada sistem PLN berdasarkan data PLN terkini. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat potensi PV rooftop sangatlah besar, terutama pada gedung-gedung perkantoran yang aktif pada pagi hingga sore hari. Selain itu, harga sistem PV rooftop akan semakin murah tiap tahunnya berdasarkan penelitian dari NREL, sehingga pemasang PV rooftop tentunya akan sangat menguntungkan bagi pelanggan residensial dan perkantoran. Namun, PV panels yang ada saat ini masih kurang efisien, karena penggunaan desain photovoltaic panels masih terpasang langsung ke atap-atap. Masalah inefisiensi ini dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi sistem fotovoltaik, fotosensor, dan tracking panels. Mekanisme tracking radiasi matahari dapat terjadi dengan rotasi pada satu bidang maupun dua bidang. Single tracker adalah photovoltaic panels yang memungkinkan panel berotasi timur-barat mengikuti arah radiasi matahari. Sementara double tracker adalah mekanisme tambahan yang dapat berotasi utara-selatan, sehingga dapat menghindari kondisi cuaca yang menyebabkan penangkapan radiasi matahari berkurang, misal adanya awan. Mekanisme tracking terbukti memberikan efisiensi sebesar 32% untuk single tracker dan 81% untuk double tracker atau dual axis tracker. Adapun dari segi harga, single axis tracker harganya 57% lebih tinggi dari panel statik, sedangkan double tracker harganya 2 kali lipat panel statik. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi persoalan yang berarti apabila diproduksi untuk skala industri rumahan. Juga memungkinkan dipasang pada kontur dan lokasi bangunan yang unik, seperti rooftop perkantoran, perumahan padat penduduk, dan harga kontur lahan lainnya. Selain itu, penggunaan jangka panjang dapat menambah efisiensi dari aspek penggunaan lahan untuk photovoltaic panels tersebut. Ada 4 tujuan diterapkannya photovoltaic panel di rooftop dengan mekanisme sistem tracking ini. Yang pertama, sudah jelas photovoltaic yaitu mengoptimasi penggunaan energi radiasi matahari. Lalu yang kedua, meningkatkan dan mengoptimasi penggunaan photovoltaic panel. Seperti kita ketahui, beberapa gedung di perkantoran Indonesia sudah menerapkan photovoltaic panel. Akan tetapi efisiensinya masih kurang karena sistem trackingnya belum ada. Lalu yang ketiga, dengan menjamurnya penggunaan photovoltaic panel ini, kami berharap emisi gas karbon dioksida berkurang drastis. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan itu sendiri, di mana lahannya itu adalah di rooftop. Lalu
lahan di rooftop itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena penggunaan photovoltaic panel ini dimanfaatkan mekanisme sistem tracking yang bisa meningkatkan efisiensi daripada penangkapan radiasi matahari itu sendiri. Selain tujuan, ada juga manfaat yang akan didapat apabila menggunakan sistem teknologi photovoltaic panel dengan sistem sensor tracking ini. Yang pertama, yaitu karena energi yang digunakan adalah energi matahari dan energi matahari adalah energi terbarukan, maka sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu pada tahun 2025, 23%-nya merupakan energi terbarukan. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan jumlah pengguna photovoltaic panel dan juga meningkatkan efisiensi energi. Lalu yang ketiga, menciptakan atau membuat lingkungan yang lebih sehat serta mengurangi dampak terjadinya global warming. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan jumlah energi sebesar 2 kali lipatnya daripada photovoltaic panel tanpa sistem tracking seperti yang kelompok kami bahas, atau hanya menggunakan sistem statik seperti photovoltaic panel biasa. Selanjutnya adalah spesifikasi alat. Terdapat beberapa komponen utama yang kami gunakan pada alat kami. Yang pertama adalah panel surya yang berukuran 65x39 inci. Panel surya ini dapat menghasilkan daya sekitar 3750 watt. Kemudian komponen kedua adalah LDR atau Light Dependent Resistor, yakni resistor yang nilai resistansinya bergantung pada cahaya yang berada di lingkungannya. Kemudian LDR ini dapat mengirimkan sinyal analog pada microcontroller sehingga panel surya dapat digerakkan sesuai arahnya. Kemudian komponen ketiga adalah lampu LED. Lampu LED berfungsi untuk menjadi indikator pada sirkuit yang akan kami gunakan. Kemudian komponen keempat adalah baterai. Baterai yang kami gunakan adalah jenis aki kering yang menggunakan voltase 12 volt dan kapasitasnya dapat mencapai 200 ampere hour. Selanjutnya adalah gear motor DC. Gear motor DC adalah aktuator yang memberikan torsi dan momen untuk menggerakkan sesuatu. Contohnya, solar panel untuk single axis. Gear motor DC yang kami gunakan dengan model VD6 dan dapat mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Dapat menghasilkan torsi hingga 33,9 kN dan efisiensi hingga 40%. Komponen selanjutnya adalah microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komponen yang mengolah sinyal input analog dari fotosensor menjadi sinyal output yang kemudian menggerakkan aktuator, yakni aktuator yang kami gunakan adalah gear motor DC. Dengan operating voltage di 5 voltage, input voltage di 7 hingga 12, input di 6 hingga 20, dengan berat 25 gram, panjang 69 mm, dan lebar 59 mm. Lalu komponen selanjutnya ada inverter sebagai pengubah dari arus DC menjadi arus AC, dan ini pun bisa diubah frekuensinya. Lalu ada voltage regulator. Voltage regulator adalah suatu komponen yang dapat memberikan voltage output yang terus konstan walaupun bebannya itu diubah-ubah. Jadi kalau misalnya ada beban yang tinggi atau beban saat itu rendah, itu voltage-nya tetap biar ada kestabilan listriknya. Lalu selanjutnya ada baut, nuts, dan beam dan segala macamnya. Itu satu komponen-komponen pondasi untuk menahan dari solar tracking system tersebut. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain dari panel surya yang akan kami buat. Ada dua gambar, di mana gambar pertama menunjukkan bagaimana panel surya ini akan dipasang di atas atap rumah. Jadi nanti ada dua penyangga yang terhubung kepada panel surya dan akan menempel di atas atap rumah. Lalu layar dari panel suryanya akan bergerak mengikuti arah matahari seperti pada skema gambar di gambar 2. Jadi arah mataharinya akan menentukan kemana layar si panel surya ini akan menatap. Terdapat berbagai macam keunggulan dari penggunaan sistem fotovoltaik photosensor. Pertama, penggunaan sistem ini akan meningkatkan daya yang dihasilkan yang lebih besar sekitar 10-25% dibandingkan sistem statis. Kedua, terdapat berbagai macam jenis dan ukuran dari sistem panel surya yang bisa diterapkan ke dalam sistem ini. Nah, berbagai macam jenis ini dapat dicocokkan dengan kondisi yang ada nanti akan diinstalasikan, seperti kondisi cuaca, kondisi latitude, dan juga kondisi-kondisi lainnya. Dan ketiga, jenis ini akan menghasilkan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan sistem fixed tilt ataupun sistem statis
jika menggunakan pemakaian lahan yang sama, sehingga dapat meningkatkan optimasi lahan jika tempatnya itu adalah tempat yang lahannya terbatas seperti pemukiman penduduk. 4. Ada konsep dari time of use, yaitu perusahaan utilitas hanya ingin membayar energi yang dihasilkan oleh sistem panel surya jika panel surya tersebut sedang menghasilkan energi di saat optimumnya. Nah, time of use ini dapat diperparah dengan pemakaian photo tracking ini karena akan semakin banyak juga cahaya yang akan diserap dengan pemakaian photo tracking. 5. Kemajuan teknologi akan mengurangi frekuensi dari maintenance sehingga dapat mengurangi kekurangan yang sebelumnya telah ada dengan pemakaian fotovoltaik fotosensor. Dan yang terakhir, menurut LGenergy.com, 1 kWh yang dihasilkan oleh energi sistem panas surya dapat menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 1 kg. Untuk analisis keuangan, kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama, analisis biaya investasi. Ini merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membuat fotovoltaik photosensor panels. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp62.300.000. Yang kedua, analisis biaya operasi. Ini merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat fotovoltaik photosensor panels. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp9.500.000. Yang ketiga, payback period. Ini merupakan perhitungan yang mengestimasikan berapa lama alat tersebut akan mencapai keuntungan. Menurut EnergySage.com, solar panel tetap menghasilkan sekitar $2.500 per tahunnya dan payback period yang dibutuhkan sekitar 8 tahun. Sedangkan menurut greenmatch.co.uk, fotovoltaik photosensor panels menghasilkan 30% lebih besar dibanding solar panel tetap. Dengan pertimbangan tersebut, maka payback period yang dibutuhkan itu sekitar 7 tahun. Dengan umur solar panel sekitar 35 tahun, maka kita dapat meraup keuntungan sekitar Rp260 juta. Berdasarkan analisis sistem fotovoltaik photosensor panel yang telah kami lakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem ini dapat meningkatkan produksi energi hingga 10-25% dibandingkan sistem surya statis. Yang kedua, sistem ini dapat mereduksi penggunaan lahan. Yang ketiga, setiap 1 kWh listrik yang dihasilkan dapat mereduksi emisi hingga 1 kg per tahun gas CO2. Dan yang terakhir, biaya investasi yang diperlukan oleh sistem ini adalah Rp62,3 juta dengan biaya operasional sebesar Rp9,5 juta. Dengan demikian, diperoleh payback period sebesar 7 tahun. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap fotovoltaik panel menggunakan sistem fotosensor ini, kami dapat memberikan saran yang dapat meningkatkan proses pembangunan dari proyek tersebut. Yang pertama, kami menyarankan untuk dilakukannya kajian yang lebih mendalam terhadap kondisi iklim dan juga kondisi keadaan lingkungan dari tempat instalasi fotovoltaik panel. Yang kedua, ukuran dan kapasitas dari fotovoltaik panel harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tempat instalasinya. Dan yang terakhir, perlu diketahui juga pangsa pasar dan juga saingan melalui berbagai analisis proses bisnis. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.